Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas kembali Pi Network, yang merupakan salah satu aset kripto terkuat di bumi. Pi Network adalah proyek mata uang kripto yang memungkinkan pengguna menambang koin Pi melalui aplikasi seluler tanpa memerlukan perangkat keras khusus, ataupun konsumsi energi tinggi seperti pada penambangan Bitcoin. Dan Pi Network juga bertujuan untuk membuat penambangan kripto lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat luas, dan juga mendemokratisasi kepemilikan aset kripto. Namun saat ini, kalian bukan hanya bisa mendapatkan token Pi dengan cara melakukan penambangan, tetapi kalian juga bisa langsung melakukan pembelian ataupun penjualan dari token Pi Network di beberapa bursa terpusat. Salah satunya OKX, Bitget, Get.io, KuCoin, dan banyak lagi. Tetapi pertanyaannya, apakah Pi Network merupakan salah satu aset kripto yang sudah dilegal tenderkan di negara Indonesia? Jadi dalam video ini, gue akan bahas Pi Network secara regulasi. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Sebelum gue bahas lebih lanjut tentang proyek Pi Network, ada baiknya kita akan update tentang kondisi market cryptocurrency hari ini. Yang dimana hari ini kondisi market cryptocurrency sedang terkorelasi ataupun sedikit terkoreksi, meskipun masih ada beberapa altcoins yang sedang terjadi kenaikan beberapa persen. Salah satunya Monero yang sedang terjadi kenaikan sekitar 4,65%. Kemudian ada DEX sekitar 2%, Leo sekitar 1,02%, XDC 0,71%, dan juga KuCoin Token sekitar 0,44%. Namun mengacu pada total market cap secara global, saat ini sedang terjadi penurunan sekitar 0,80%. Dan hanya memiliki total market cap sekitar 2,94 triliun US dollar. Dan ini menunjukkan bahwa kondisi market cryptocurrency sedang terjadi koreksi secara meluas. Terlepas dari beberapa altcoins yang saat ini sedang top trending ataupun terjadi kenaikan, namun melihat dalam kinerja Bitcoin, hari ini sedang terjadi penurunan sekitar 0,37%. Kemudian ada Ethereum, hari ini sedang terjadi penurunan di atas 1,50%. Kemudian ada XRP mengalami penurunan sekitar 1,90%, which is menggunakan pembulatan di 2%. Lalu ada Solana di atas 1%, Dogecoin di atas 2%, Tron di atas 1%, termasuk juga Pi Network yang merupakan aset terkuat di bumi sedang terjadi penurunan hampir 2%. Dan bahkan Pi Network hari ini sedang diperdagangkan di kisaran harga 0,5797 US dollar. Nah, mungkin penurunan market cryptocurrency secara luas ada kaitannya dengan para pelaku pasar yang sedang menantikan meeting FOMC, apakah Federal Reserve ataupun Bank Sentral Amerika akan menahan suku bunga, memangkas suku bunga, atau bahkan mungkin menaikkan suku bunga. Ketika meeting FOMC selesai dilakukan, mungkin kondisi market cryptocurrency akan mulai bereaksi, baik mengalami recovery ataupun kenaikan, bahkan mungkin terus melanjutkan penurunan. Karena itu bergantung pada keputusan dan juga kebijakan dari Bank Sentral Amerika. Namun penurunan dari token Pi bukan hanya disebabkan oleh para pelaku pasar yang sedang menantikan meeting FOMC ataupun kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat. Tetapi penurunan dari token Pi juga disebabkan oleh terjadinya unlock token setiap hari. Karena per hari ini saja pada tanggal 6 bulan Mei 2025, ada sekitar 9,8 jutaan token Pi atau setara dengan 4,7 jutaan US dollar yang didistribusikan ke market. Jadi sangat-sangat wajar jika token Pi mengalami penurunan sekitar 1% hingga 2%. Kemudian gue akan bahas secara legalitas dalam perdagangan token Pi dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam surat edaran yang diterbitkan Bapepti. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam website bapepti.go.id. Atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Jadi dalam surat edaran tersebut yang sudah diterbitkan oleh Bapepti, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, yang tertulis dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada 2 poin tentang menimbang. Jadi poin A, bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasar serta memberikan kepastian dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bertransaksi aset kripto di pasar fisik aset kripto, perlu melakukan penyesuaian atas daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Kemudian poin B, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf A,
dan lain sebagainya. Jadi silahkan kalian baca syarat dan juga ketentuan dalam surat edaran yang sudah diterbitkan Bapepti. Dan di sini kita akan langsung cross-check apakah Pi Network merupakan aset cryptocurrency yang sudah dilegal tenderkan di negara Indonesia. Atau mungkin sebaliknya, Pi Network merupakan aset cryptocurrency yang belum dilegal tenderkan di negara Indonesia. Jadi kalau tidak salah, dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Bapepti, ada sekitar 540-an aset cryptocurrency yang sudah dilegal tenderkan untuk kita perdagangkan di negara Indonesia. Nah, jadi inilah beberapa aset cryptocurrency yang sudah dilegal tenderkan untuk kalian perdagangkan di pasar fisik aset kripto. Pertama Ethereum, Clayton, Solana, Tezos, IOTA, USDC, Polkadot, Sandbox, Bitcoin, Cosmos, UX Protocol, Litecoin, Cardano, Chainlink, Uniswap, Stellar, dan juga beberapa aset kripto lainnya. Tetapi di sini kita akan fokus untuk mencari token Pi Network. Nah, jadi dari total 545 aset cryptocurrency yang sudah dilegal tenderkan untuk kita perdagangkan di negara Indonesia, namun tidak termasuk dengan token Pi Network. Lalu pertanyaannya, apakah Pi Network merupakan aset cryptocurrency ilegal untuk kita perdagangkan di negara Indonesia? Jawabannya belum tentu. Mengapa demikian? Karena beberapa bulan lalu, Bapepti sudah secara resmi tidak lagi mengawasi aset kripto. Jadi untuk saat ini yang mengawasi aset cryptocurrency adalah Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Berikutnya kita akan cocokkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan melalui CFX. Jadi CFX merupakan PT Central Financial X dan ini telah diterbitkan pada tanggal 16 April tahun 2025. Artinya, surat keputusan ini ataupun peraturan perundang-undangan jauh lebih baru dibandingkan dengan keputusan yang sebelumnya diterbitkan oleh Bapepti. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam website cfx.co.id atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan dari surat keputusan ini yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentunya jauh lebih banyak dari aset-aset kripto yang sebelumnya dilegal tenderkan oleh Bapepti. Jadi di halaman pertama dengan daftar aset kripto per tanggal 16 April tahun 2025. Pertama Rich, kedua UX Protocol, UX.AI, OneInch, Baby Doge, Sol, Sire, ARK, AAP, dan juga beberapa aset cryptocurrency lainnya. Dan di sini kita akan fokus mencari Pi Network, apakah Pi sudah dilegal tenderkan untuk kita perdagangkan di negara Indonesia. Atau mungkin Pi Network masih juga belum dilegal tenderkan, meskipun untuk saat ini sudah berada di bawah naungan OJK. Nah, jadi setelah gua cari-cari, tepatnya di halaman 18, nomor 941, di sini tercantum nama Pi Network. Artinya Pi Network merupakan aset cryptocurrency yang sudah mendapatkan regulasi ataupun legal tender di negara Indonesia. Namun regulasi yang dimaksudkan di sini, Pi Network bukan satu-satunya aset kripto yang diterima sebagai alat pembayaran, melainkan Pi Network merupakan aset kripto yang sudah mendapatkan regulasi untuk kita perdagangkan. Misalnya seperti melakukan pembelian ataupun penjualan. Dan dengan Pi Network mendapatkan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK, tentunya ini merupakan katalis bullish untuk masa depan Pi Network. Meskipun token Pi belum terdaftar di salah satu bursa Indonesia, seperti Pintu, Indodax, Toko Kripto, BitTime, dan lain sebagainya. Namun ada suatu kemungkinan beberapa bursa Indonesia akan mendaftarkan Pi Network. Karena secara regulasi, Pi Network sudah diizinkan untuk diperjualbelikan ataupun diperdagangkan di negara Indonesia. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi tentang pembahasan Pi Network secara regulasi. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I'm Vicky, back to you.